Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Dafaul Haq. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kasus korupsi terbesar di Indonesia. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahuinya atau tidak asing lagi, yaitu EKTP. Kasus korupsi yang satu ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia karena menurut Indonesia Corruption Watch, Indonesia mengalami kerugian sebesar 2 triliun. Itu semua hanya dipakai untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan umum. Dan itu dia mengenai penjelasan singkat dari kasus EKTP. Tetapi selanjutnya ini saya akan membahas mengenai para pelakunya dan nilai-nilai apa saja yang mereka langgar dari anti korupsi. Baiklah, yang pertama yaitu pelakunya. Jadi siapa saja para pelaku korupsi EKTP ini? Yang pertama ada Sugiharto, yang kedua ada Irman, ketiga ada Andi Naromo, keempat ada Markus Nari, dan yang kelima ada Anang Sugiana, dan yang terakhir ada Setia Novanto. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan beberapa nilai yang mereka langgar, yaitu hal yang paling penting, kejujuran. Jadi, kejujuran ini adalah fondasi awal dari kita membentuk karakter anti korupsi. Nah, karena kejujuran itu adalah pondasi awal tiap-tiap individu menghindari yang namanya korupsi, karena definisi dari kejujuran yaitu sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Lalu dari sini dapat kita simpulkan KPK juga menetapkan Miriam S. Haryani sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan. Dari sini saja kita sudah dapat menilai bahwa para pelaku sudah melakukan perilaku yang curang dan tidak bermoral sama sekali. Karena Miriam S. Haryani ini sudah melakukan keterangan palsu, itu artinya dia sudah berbohong. Jadi di sini nilai kejujuran itu tidak ada sama sekali untuk para koruptor ini. Nilai yang selanjutnya yaitu kepedulian. Nah, di sini bagaimana kita memahami dan menghargai perasaan orang lain, itu namanya kepedulian. Tetapi yang dilakukan para koruptor malah sebaliknya. Mereka tidak peduli sama sekali dengan masyarakat Indonesia yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk kepentingan umum atau dapat dialihkan untuk ke pendidikan agar pendidikan di Indonesia makin maju dan guru-gurunya makin berkualitas, lalu kesehatan agar rumah sakit atau tentang kesehatan di Indonesia itu merata tiap-tiap wilayah di Indonesia, karena masih banyak rumah sakit yang belum ada di beberapa daerah di Indonesia. Nah, selanjutnya ada infrastruktur seperti pembangunan jalan raya, perbaikan di jalan mana saja yang sudah mengalami kerusakan, dan lain-lain. Malah uang itu dipakai untuk kesenangan pribadi tanpa mempedulikan masyarakat Indonesia. Jadi di sini mereka itu sudah tidak mempedulikan lagi bagaimana nasib masyarakat Indonesia ke depannya, karena mereka hanya menggunakan uang tersebut untuk kesenangan pribadi mereka. Selanjutnya ada nilai kedisiplinan. Nah, di sini kedisiplinan itu digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa para koruptor itu malah berani melakukan pelanggaran yang seharusnya dijauhi,
kan kedisiplinan di sini digunakan untuk menaati hukum, tetapi mereka di sini tidak menaati hukum sama sekali dan mereka melakukan sebuah tindakan kejahatan yang sangat-sangat fatal bagi bangsa Indonesia karena mereka menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk perkembangan dan kemajuan negara kita ini yaitu Indonesia. Malah mereka melakukan seperti korupsi, itu sudah melanggar nilai kedisiplinan. Nah, nilai kedisiplinan ini mereka langgar. Itu. Selanjutnya ada nilai tanggung jawab. Nah, nilai tanggung jawab di sini adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. Tetapi dari sini kita ketahui mereka malah tidak menunaikan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Kan mereka sudah diberikan amanah, pangkat mereka sekian, jadi amanah itu digunakan sebaik mungkin untuk kemajuan bangsa Indonesia, tetapi mereka malah menggunakan uang yang telah diberikan tersebut untuk mereka pakai pribadi. Ini juga melanggar nilai tanggung jawab amanah uang yang diberikan kepada mereka. Kita telah membayar pajak, itu pajak tersebut bertujuan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang seperti saya jelaskan tadi, malah mereka pakai untuk kepentingan pribadi. Itu sangat-sangat perilaku tidak bermoral. Dan nilai tanggung jawab itu mereka langgar. Selanjutnya ada nilai kesederhanaan. Nah, ini yang terakhir, yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. Berarti kita itu tidak boleh terlalu hidup bermewah-mewahan dan jangan untuk melakukan perilaku boros. Ini salah satu faktor yang mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena mereka terbiasa hidup mewah dan tidak pernah mencapai kepuasannya sehingga mendorong mereka untuk melakukan korupsi. Kita dapat melihat dari jumlah yang mereka ambil itu semua bernilai miliaran rupiah. Jadi kesederhanaan ini dari sini kita tidak boleh yang namanya hidup boros dan terlalu mewah. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita miliki, dan jika kita mengikuti nafsu kita untuk memiliki segalanya, itu tidak akan pernah tercapai. Jadi inilah salah satu pendorong mereka untuk melakukan sebuah korupsi. Nah, mungkin ini saja penjelasan mengenai nilai-nilai yang mereka langgar. Selanjutnya nilai prinsip itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Afifan Burayuda, stambuk F5519152. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, di antaranya itu ada akuntabilitas, yang mana akuntabilitas ini mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Akuntabilitas ini mencakup semua lembaga yang mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure, baik pada level budaya, maksudnya individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Nah, bagaimana sih cara mengukur akuntabilitas ini? Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui satu, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Dua, evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat, baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari suatu kegiatan. Nah, yang kedua, salah satu dari prinsip anti korupsi yaitu transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi bentuk pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.
Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan atau trust. Nah, perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi, yaitu proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi terhadap kinerja anggaran. Yang kedua, proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan, anggaran, pendapatan, dan alokasi anggaran atau anggaran belanja. Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan atau pemungutan dana, mekanismenya, pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis, itu semua harus transparansi dalam masyarakat. Dan juga proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Yang terakhir ada proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya dipertanggungjawabkan secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap output kerja-kerja pembangunan. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang prinsip-prinsip anti korupsi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, perkenalkan nama saya Akun Maroso, Stambuk F15 saya dari kelas A. Kali ini saya akan membahas mengenai upaya pemerintah menangani masalah korupsi tersebut. Sesudah dengan tema yang kami ambil, yaitu mengenai kasus EKTP yang melibatkan seorang mantan ketua DPR RI Indonesia, di mana mengibatkan triliunan kerugian dari rakyat Indonesia sendiri. Pertama-tama kita patut mengapresiasi bagaimana bentuk pemerintah dalam menangani masalah tersebut, di mana dibuatnya tim-tim yang dikhususkan untuk menangani masalah ini, khususnya tim-tim dari KPK, di mana mereka mampu mengusut tuntas masalah korupsi ini sehingga pelaku di balik dalam semua ini bisa tertangkap, walaupun dia seorang yang memiliki jabatan di dalam suatu pemerintahan yang sangat cukup tinggi, namun bisa ditangkap. Itu patut diapresiasi terlebih dahulu. Nah, mungkin dari berbagai hal tersebut kita hanya diharapkan juga dari tindakan-tindakan seperti ini juga diharapkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang dikhususkan untuk menangani masalah-masalah pidana korupsi ini diwajibkan juga untuk memberikan keterangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masingnya, di mana kita tahu juga bersama tidak sedikit dari anggota KPK yang menjadi dalang di balik korupsi yang ada, yang dimana yang kita ketahui bersama bahwa mereka bekerja di bidang tersebut yang seharusnya bisa dikhususkan untuk menangani masalah-masalah tersebut, tetapi malah membantu orang-orang yang masuk dalam masalah tersebut. Nah, di samping dari itu, dengan adanya hal-hal seperti ini mungkin bisa memberikan rasa percaya kepada masyarakat, kepada pemerintahan juga, sehingga masyarakat tidak takut apabila terjadi masalah-masalah yang seperti ini. Mereka tidak perlu takut lagi karena ada satu komisi atau badan yang bisa dipercayai untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi sekali lagi, upaya dari pemerintahan ini cukup bagus, sangat bagus, dilihat dari adanya KPK yang namun kita ketahui bersama hingga saat ini ada berbagai macam kebijakan yang diberikan kepada KPK yang sekarang ini mungkin lagi terancam, sehingga KPK berada di ujung tanduk
Ini mungkin diharapkan bagi masyarakat untuk mengawal bagaimana proses demokrasi dari Indonesia ini agar tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti ini. Mungkin itu dari mengenai pendapat saya dari upaya pemerintah menangani masalah korupsi tersebut. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini saya mengambil kesimpulan pada kasus Setia Novanto tentang EKTP. Saya mengambil kesimpulan bahwa pemerintah diperlukan adanya hukum-hukum yang membuat para koruptor ini lebih bisa tobat lah dalam apabila mereka korupsi. Contohnya hukum-hukum yang kuat seperti memotong jari koruptor. Ini adalah salah satu contoh hukum atau hukum yang sepadan atau sanksi yang sepadan dengan para koruptor ini. Jika kita memotong satu jari koruptor, kita bisa mengetahui beberapa koruptor yang telah mengkorupsi. Kita bisa tandai yang mana yang sudah korupsi dengan memotong tangannya apabila itu sepadan. Oleh karena itu diperlukan adanya hukum-hukum yang kuat untuk menjerat para koruptor yang ada di Indonesia. Perlu kita lihat beberapa berita bahwasanya para koruptor yang ditangkap hanya diberlakukan hukuman yang tidak sepadan dengan kasus korupsinya. Dan juga beberapa koruptor diperlakukan hanya sebatas di balik jeruji besi atau hanya di balik sel tersebut, dan juga diperlakukan dengan baik, tidak diperlakukan dengan sepantasnya, maksudnya tidak diperlakukan seperti pada orang-orang yang seperti mencuri atau yang biasa disuruh push up lah, disuruh begini. Jadi koruptor ini biasa dimanja lah kalau misalnya bahasa agak kasarnya. Oleh karena itu kita perlu adanya sanksi-sanksi yang sepadan atau yang sama lah, maksudnya yang sepadan lah. Contohnya yang seperti tadi, memotong jari koruptor. Dampak EKTP juga tentunya berpengaruh kepada masyarakat karena katanya mungkin diperlakukan dengan tidak pantas. Bagaimana negara memaju jika masih ada oknum pemerintah yang memikirkan yang pemikirannya masih dangkal, karena ia hanya memikirkan hal yang secara instan yang dia dapatkan, contohnya uang. Uang ini dia ingin dapatkan secara instan, dia ingin mendapatkan banyak uang secara instan dengan cara korupsi. Kira-kira seperti itu. Oke, demikian hasil dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada kata-kata yang salah juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.